Haleluya. Kita akan buka kitab Esra ya. Esra pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 4. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. 3, 4. Dan pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, pada penggenapan firman Yahweh melalui mulut Yeremia, maka Yahweh menggerakkan roh Kores, Raja Persia, dan dia membuat maklupah di seluruh kerajaannya, dan juga dalam tulisan yang mengatakan, bagilah Kores, Raja Persia, Yahweh Elohim di sorga, telah mengaruniakan kepadaku semua kerajaan di bumi, dan dia telah menunjuk aku untuk mendirikan bait baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Elohimnya menyertai dia, dan biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Yahweh Elohim Israel yang ada di Yerusalem, karena dialah Elohim. Dan setiap orang yang tertinggal di seluruh wilayah tempat ia mengembara ke sana, biarlah orang-orang wilayah menyokong dengan perak dan dengan emas dan dengan harta benda dan dengan ternak, di samping persembahan sukarela untuk bait Elohim yang ada di Yerusalem. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan yang telah atau yang terus-menerus dinyatakannya untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus ingat bahwa Yahweh itu setia sama firman-Nya. Bapa Yahweh memang mengasihi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini sesuai firman-Nya, mereka itu bangsa yang bebal ya. Bangsa yang bebal artinya bangsa yang keras hati, keras kepala, dan tidak bisa menerima pendapat dari siapapun, termasuk dari Tuhan, ya. Dan kita tahu dan kita sudah belajar dan terus belajar. Bangsa Israel ini, ya kita sedang belajar tentang kitab Keluaran ya. Adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk mengeluarkan bangsa ini dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Tetapi itu juga bagian daripada semua rencana Tuhan yang sudah Dia sampaikan kepada, khususnya kepada orang pilihan ya. Sehingga ketika hal-hal itu terjadi, orang pilihannya juga kalau mereka taat, pasti mereka mengerti bahwa segala sesuatu ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu senantiasa Dia sudah beritahu lebih dahulu ya. Dia sudah beritahu lebih dahulu, tapi kadang-kadang orang lupa bahwa Tuhan pernah memberitakannya ya. Kita lihat dalam kitab Amos pasal 3 ayat ke-7 ya. Amos pasal 3 ayat 7, sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi ya. Lihat ya, firman itu kekal ya. Firman itu berdasarkan kitab Ibrani, Yeshua tidak berubah.
dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya kekal, ya. Jadi kita harus ingat firman itu jangan sampai kita sendiri juga bisa lupa, ya. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal ke-13 ayat ke-8. Yeshua HaMasyiah tetap sama, artinya tidak berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Siapa Yeshua? Yeshua adalah firman. Ya, jadi firman itu kekal. Bahkan Yeshua juga mengingatkan berkali-kali, ya, khususnya di tempat ini terus diingatkan bahwa, ya, firman itu tidak akan berubah. Ya, kita lihat lagi, ya. Matius pasal 5 ayat ke-18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kera ia pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ini firman, ya. Jadi semua firman itu harus saling berkaitan. Ya. Dunia boleh lenyap tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Yeshua sendiri. Adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi kalau dia berkata dalam kitab tadi Amos tadi kan, ya. Segala sesuatu sebenarnya dia sudah beritahu. Sudah mengingatkan umatnya akan terjadi begini. Ya kita sudah belajar kemarin kan, seringkali sudah diingatkan. Segala sesuatu itu dari awal penciptaan sampai berakhirnya dunia, sampai langit yang baru dan bumi yang baru, itu semua sudah tertulis. Ya kita diingatkan terus bahwa dia Yahweh yang saudara dan saya sembah. Dia itu adalah sutradara yang luar biasa. Ya. Dia sudah membuat skenario semuanya dari awal sampai akhir. Dialah Alef dan Tau, dialah Alfa dan Omega. Ya semua dia yang tulis. Karena dia yang tulis, ya, dia yang harus lakukan dan dia sanggup melakukan. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, dikatakan dia seringkali diingatkan dari tempat ini, Bapa Yahweh itu setia sama firman-Nya. Karena firman-Nya itu pribadinya sendiri, ya. Walaupun banyak orang yang seringkali salah menafsirkan, ya, kesetiaan Tuhan, seolah-olah, ya, mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita baik, ya, tetapi belum tentu sesuai kehendak Tuhan, ya. Sehingga seringkali kita juga salah menafsirkan kesetiaan Tuhan itu seolah-olah memberikan kebebasan kepada kita untuk seenaknya, nggak bisa, ya. Apa yang Tuhan, kita memang diberi kebebasan, ya. Di dalam segala hal kita diberikan kebebasan, itulah baiknya Tuhan. Tetapi kalau boleh saya katakan kebebasan yang teratur, kebebasan yang tertib, ya. Dan kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah diatur. Kan firman Tuhan atau Torah itu adalah aturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Jadi kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah diatur. Kalau kita keluar dari apa yang sudah diatur, ya ada akibatnya. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, terhadap Tuhan. Jadi ya bisa terima hukuman. Dan kita melihat, ya, bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memerintah bangsa mereka sendiri. Ya, dari Moshe ke Yosua, terus hakim-hakim, ya, terus raja-raja.
Ya. Tapi dari sekian lama, ratusan tahun mereka diberi kesempatan, ya, terlihat mulai keasliannya. Ya. Setelah mereka menjadi pemimpin, mereka menyeleweng dari firman yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi betapa besar kasih Tuhan kepada orang pilihannya. Ya, kalau raja-raja atau pemimpin-pemimpin Yesrael nyeleweng, Tuhan kasih peringatan berulang-ulang, Tuhan kasih ingat. Ya, sampai batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan, ya. Kita lihat dalam 2 Tawari pasal ke-36. Ya. Kita mulai baca ayat 15 lah ya. 15 sampai 19. Tapi nanti saudara baca ya semua ya, karena itu satu cerita yang harus kita juga mengerti. Yahweh Elohim leluhur mereka mengirim kepada mereka melalui tangan para utusannya. Bangun pagi-pagi dan mengutus karena dia berbelas kasihan kepada umatnya dan tempat kediamannya. Namun mereka mengolok-olok utusan Elohim itu dan menghina segala firman-Nya dan mengejek para nabinya. Maka murka Yahweh bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak ada lagi pemulihan di sana. Dia membangkitkan raja orang Kasdim melawan mereka, dan dia membunuh orang-orang pilihan mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak berbelas kasihan terhadap teruna dan darah, orang tua dan orang yang sangat tua. Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan mereka, seluruh perkakas bait Elohim yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari bait Yahweh, harta benda raja dan harta benda para panglimanya. Dia membawa semuanya ke Babylon. Ya. Jadi karena dosa, karena pemberontakan umat Tuhan terhadap firman-Nya, maka jadilah membangkitkan kemarahan Tuhan. Kalau Tuhan marah, ya tadi dikatakan Tuhan kirimkan, Tuhan gerakan orang-orang dari utara, khususnya dari pertama memang dari Kasdim ya, dari Babylon. Raja Nebukadnezar. Kalau kita lihat, kita melihat di dalam kitab Daniel ya. Kitab Daniel. Nanti kalau saudara baca itu kita baca aja ya. Kita baca dari Daniel pasal 7. 1 sampai 7. Ini supaya kita ngerti betapa karena kebebalan umat pilihannya, ya, mereka memberontak terhadap Bapa Yahweh dan tidak taat kepada Dia melakukan firman-Nya, bahkan menyembah kepada berhala, maka Tuhan menggerakkan raja-raja di utara, ya, yang sebentar kita baca ini, untuk menjajah bangsa ini. Kita baca mulai ayat 1 ya. Ayat 1 kita baca sampai ayat ke-7 lah. Tapi kalau mau ini saudara baca di rumah bagus ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar Raja Babylon, Daniel beroleh mimpi dan penglihatan dalam pikiran di tempat tidurnya. Lalu dia menuliskan mimpi itu dan mengatakan ringkasan perkara itu. Berbicara Daniel dan berkata, dalam penglihatanku pada malam itu, aku sedang melihat dan tampaklah 4 angin dari langit mengguncang laut besar. 4 binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama, perhatikan, seperti seekor singa, memiliki sayap burung raja wali. Aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia.
dan hati manusia diberikan kepadanya. Lihatlah tampak binatang yang lain, yang kedua seperti seekor beruang. Dan dia berdiri pada satu sisi, dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Mereka berkata kepadanya, bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Setelah itu aku melihat dan tampak seekor binatang yang lain, seperti macan tutul yang mempunyai 4 sayap burung, bahkan pada punggungnya. Bahkan binatang itu berkepala 4, dan kekuasaan diberikan kepadanya. Dan setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam, tampaklah binatang yang keempat itu yang menakutkan dan mengerikan, dan mempunyai gigi besi yang besar. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu, dan dia mempunyai 10 tanduk, ya. Jadi dalam penglihatan Daniel pertama, dia melihat binatang seperti singa. Itu berbicara kerajaan Babylon, ya. Kemudian binatang yang kedua, binatang seperti beruang. Itu berbicara tentang kerajaan Media dan Persia. Kemudian binatang yang ketiga seperti macan tutul. Itulah yang kita kenal kerajaan Greek atau Alexander Agung, ya. Kemudian yang keempat, binatang yang keempat ini adalah berbicara tentang kerajaan Roma yang sangat lama memerintah bangsa ini, ya. Tuhan izinkan mereka menguasai, ya, sampai kepada, kalau kita lihat memang sampai kira-kira zaman Yesua, bahkan sampai sekitar tahun 300 Masehi, ya. Tetapi karena bangsa ini menolak sang juru selamat, ya nambah hukumannya. Dipecah, cerai-berai sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, berdasarkan urutan cerita tadi, penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel, pertama memang kerajaan Babylon, yang lebih dikenal dengan Raja Nebukadnezarnya, ya. Itu menyerbu masuk ke Israel, kemudian membawa semua tawanan, baik dari kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda. Dibawa semua ke ke Babylon, ya. Kemudian ya dalam urutan ini kan itu di sana juga saling berperang juga, ya. Kita melihat dari yang kita baca tadi, itu sudah pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia. Artinya Babylon dikalahkan oleh Persia. Sehingga timbullah raja yang memerintah ini yang disebut Raja Kores, ya. Raja Kores, ya itu Raja Persia. Nah, kita lihat dulu dari Esra pasal ke-6 ayat ke-14, ya, kita lihat, ya, supaya tahu nih Kores ini di mana posisinya. Ayat ke-14. Dan tua-tua Yahudi terus membangun dan berhasil karena nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria anak Ido. Nah, mereka membangun dan menyelesaikan sesuai perintah Elohim Israel. Dan sesuai dengan perintah, ini Raja Persia. 1, Kores. 2, Darius. 3, Artasasta, Raja Persia. Jadi 3 raja yang sering disebut di sini. Dan kalau saudara perhatikan, baik itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi-nabi yang lain, ya, itu dimunculkan Tuhan pada zaman bangsa ini dalam keadaan dijajah oleh bangsa-bangsa utara, khususnya ya tadi itu Babylon, Media Persia, kemudian Yunani, kemudian kerajaan Roma, ya.
Untuk apa? Yaitu karena mereka menyembah kepada berhala. Sehingga Tuhan izinkan bangsa-bangsa ini menduduki ya negara ataupun kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Ya, kan kerajaan itu terpecah dua setelah zaman Salomo. Karena Salomo memberontak atau karena pengaruh para istrinya, dia menyembah kepada berhala. Tuhan marah sehingga pada zaman anaknya Israel terpecah menjadi dua. Baik kerajaan Yehuda, ya, dari kerajaan Yehuda ini ada dua suku. Baik suku Yehuda sendiri maupun suku Benyamin. Sisa 10 suku yang lain itu menjadi bangsa ataupun kerajaan Israel. Tetapi kerajaan Israel sejak pecah tadinya taat kepada Bapa Yahweh. Tapi itulah namanya manusia. Ketika diberi kekuasaan, ya mulai kelihatan aslinya. Ya, mulai kelihatan aslinya ya akhirnya berkat Tuhan di sana dan akhirnya mereka menyembah kepada berhala, ya kepada berhala. Dan ini kita ya karena sudah masuk sana kita coba lihatlah ya supaya saudara punya bayangan tentang kerajaan Israel ya. Karena Salomo punya anak namanya Rehabeam ya. Tetapi Rehabeam ini ya karena kehendak Tuhan ya. Karena bapaknya itu menyembah berhala maka akibatnya kepada anaknya. Negara Yesaya pecah dua ya. Negara yang satu Yehuda ya disebut kerajaan Yehuda. Dalam kerajaan Yehuda ini itu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya. Rajanya anaknya Salomo yang namanya Rehabeam ya. Tapi kerajaan yang lain pecahannya Tuhan berikan kepada orang yang bernama Yerobeam. Ya. Pada awalnya Yerobeam menyembah kepada Bapa Yahweh. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika negara ini pecah, ya, Bait Yahweh, Bait Elohim kan ada di Yerusalem. Artinya ada di daerah kerajaan Yehuda. Lalu si Yerobeam melihat kan, kalau setiap mereka itu taat kepada 7 hari raya itu. Jadi hari-hari 7 hari raya itu, karena bait sucinya ada di Yerusalem, makanya orang Israel yang 10 suku ini, pada hari-hari perayaan itu ya mereka datang ke Yerusalem. Nah si Yerobeam melihat ini kalau mereka ibadahnya langsung ke Yerusalem, jangan-jangan nanti ya mereka ya pindah lagi ke sana. Ya. Nah karena pikiran seperti itu timbullah setan masuk. Ya. Setan berbicara ataupun ya kita bisa katakan setan ya. Kemudian dengan akalnya Yerobeam ya. Nah, dia bikinlah. Nah, kita baca aja supaya saudara ingat 1 Raja-Raja 12 ya. Kita baca mulai ayat 26. Ya karena dilihat rakyatnya ini kalau ibadah ke Yerusalem artinya ke kerajaan Yehuda. Kita baca mulai ayat 26 ya. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya. Yerobeam ini dipilih Tuhan ya. Karena pemberontakan Salomo tadi atau dia menyembah kepada berhala, Tuhan pecahkan kerajaan menjadi dua. Yang satu memang tetap anaknya Salomo karena janji Tuhan kepada leluhur ya, kepada si Daud bahwa dari keturunan Daud ini akan lahir sang juru selamat dari suku Yehuda ya.
Tuhan setia kepada janjinya. Jadi kerajaan Yehuda itu tetap dia pertahankan. Ya. Tapi ya Yerobeam dia lihat ini para rakyatnya kok pergi ke Yerusalem. Akhirnya timbul akal ini. Sekarang kerajaan itu akan kembali kepada keluarga Daud. Karena rakyatnya kalau setiap ada perayaan dia pergi ke sana. Saya tanggap ya. Nanti kalau ini saudara baca lagi di rumah semua supaya lebih ngerti. Apabila rakyat ini naik untuk melakukan pengorbanan di bait Yahweh di Yerusalem, maka hati rakyat ini akan berbalik lagi kepada tuannya yaitu Rehabeam raja Yehuda. Maka mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam raja Yehuda. Perhatikan ayat ini. Raja menerima nasihat dan membuat patung. Ya, patung anak lembu emas seperti yang dahulu dikerjakan oleh Harun. Ketika Moshe naik ke gunung, bangsa ini berontak karena Harun gak turun-turun. Akhirnya dibikinlah patung ya, ini patung-patung kayak begini. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Lihatlah ilah-ilahmu hai Israel yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Tambah jahat ya. Ya, tambah jahat. Ya, orang dikasih kedudukan, kalau dia nggak sungguh-sungguh ya kayak begini, jadi jahat. Dan dia menempatkan yang satu di Betel dan dia menempatkan yang lain di Dan. Kita pernah belajar tentang Dan kan. Karena itu nama si Dan ini dicoret ya. Karena salah satunya ini penyebabnya. Dia membawa bangsa Israel kepada penyembahan kepada sapi itu tadi ya. Maka hal itu menyebabkan dosa karena rakyat saling mendahului dan seterusnya nanti saudara baca. Ya. Nah, di sini kita melihat bangsa ini ya karena semakin jahat di mata Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan izinkan memakai tenaga asing. Kerajaan asing, yaitu pertama kerajaan Babylon sesuai dengan apa yang dilihat oleh Daniel tadi. Semua orang dari Yehuda, dari Israel dibawa ke Babylon. Sekian lama. Ya. Bahkan menurut firman Tuhan, orang-orang ini dibawa ke dalam jajahan si Babylon itu sekitar 70 tahun ya, kita lihat ya. Yeremia pasal 25. Kita baca ayat 1 dulu lah ya. Tapi nanti saudara baca ya. Saya lengkap aja supaya untuk memberikan gambaran berapa lama bangsa ini di dalam jajahan bangsa Babylon. Firman yang ada pada Yeremia mengenai seluruh rakyat Yehuda. Pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, yaitu pada tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babylon. Terus yang telah Nabi Yeremia sampaikan kepada seluruh bangsa Yehuda dan kepada semua orang yang tinggal di Yerusalem dengan mengatakan, sejak tahun ke-13 zaman Yosia anak Amon Raja Yehuda, bahkan sampai hari ini selama 23 tahun, firman Yahweh telah datang kepadaku, aku telah mengatakan kepadamu, bahkan telah mengatakannya berulang-ulang, tetapi engkau tidak mau mendengar. Ini kepala batunya bangsa ini. Ya, tapi di satu sisi kita melihat kebaikannya Tuhan. Bangsa ini memang bangsa yang bebal, ya. Tetapi Tuhan karena dia percaya, karena dia memang sudah mengatakan ini bangsa pilihan. Karena nenek moyang. Ya, karena Abraham yang setia. Dan dia sudah membuat janji kepada Abraham, ya. Tetapi dalam kenyataan anak cucu Abraham menyeleweng dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Bangsa ini terus
diberikan, dikirimkan oleh Tuhan semua nabi-nabi, orang-orang yang ahli-ahli kitab, dikirim oleh Tuhan untuk apa? Untuk mentobatkan bangsa ini. Maka jelas kan Nabi Yeremia berulang-ulang bahkan sampai sekitar 23 tahun. Tapi bangsa ini bangsa yang bebal, ya. Kemudian kita lengkap aja ayat ke-11, ya. Ayat ke-11. Maka segenap negeri ini akan menjadi sebuah reruntuhan dan kengerian. Bangsa-bangsa ini akan melayani Raja Babylon selama 70 tahun. Ini nubuatan yang Tuhan berikan melalui Yeremia. 70 tahun mereka ada di dalam kekuasaan Babylon. Sampai Babylon juga ditaklukkan oleh media Persia. Itu masih dalam penjajahan karena keras kepala bangsa ini. Kemudian setelah media Persia, ya, sebagaimana tadi yang kita baca dalam kitab Daniel, ya, dari media Persia, kemudian Yunani, kemudian bangsa Roma. Ya, tapi bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk, ya. Tetapi satu hal yang kita lihat dari apa yang kita baca tadi, ya, cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, karena dia sangat mengasihi bangsa ini, walaupun bangsa ini bangsa yang bebal, ya, dan dia mengasihi bangsa ini dan dia juga mengasihi bait yang dibangun oleh Salomo atas hikmat yang Tuhan berikan kepada bapaknya si Daud, ya, karena Daud inilah yang mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Daudlah yang mendesain semuanya. Daudlah yang mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk membangun bait. Dan setelah semua siap, yang bangun itu si Salomo. Ya, Salomo yang membangun. Dan kita melihat, ya, bagaimana cara kerja Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, sudah bangun bait. Salomo melihat Tuhan, berbicara dengan Tuhan dengan beberapa kali, paling sedikit 2 kali, ya, berhadapan dengan Tuhan. Sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dia meresmikan bait yang sudah selesai dibangun, mereka kan mempersembahkan korban. Ya, loh, dia lihat apinya turun dari sorga. Nah, itu yang saya katakan. Ya, banyak orang, kita bakar tulis surat apa? Pengakuan dosa. Terus dibakar pakai api. Loh, bagaimana sih? Ya, itu kan kelihatannya bagus. Tetapi itu tidak benar. Karena kalau mau bakar-bakar korban itu harus api dari sorga. Kita lihat aja si Salomo ini, ya. Dalam 2 Tawarikh pasal 7 lah. Persiapannya kita nggak usah baca. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1. Ketika api itu turun, ya. Ketika Salomo selesai berdoa, jadi baik itu selesai, dia berdoa. Ya, kalau saudara mau tahu apa yang didoakan, baca di 2 Tawarikh pasal 6. Selesai berdoa, kemudian api turun dari sorga memakan habis persembahan bakaran dan korban-korban. Nah, ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita kalau mau ikut-ikutan bakar korban, itu apinya harus api yang benar. Bukan api yang kau cetek begini, nggak bisa. Itu tidak sesuai firman. Ya, itu tidak sesuai firman. Bahkan sejak Abraham, ya, dia persembahan korban. Dia kan nggak bakar begitu. Api datang membakar habis. Ketika Daud mempersembahkan korban karena dia berdosa, dia persembahan korban, api pun membakar korban dari sorga. Ya. Dan saya juga menafsirkan ketika nanti Tuhan berkenan bangsa ini mendirikan bait yang ketiga,
Loh kan mereka kan bakar korban. Itu apinya harus dari sorga. Ya, apinya harus dari sorga. Makanya mereka kalau bangun itu harus benar-benar waktu Tuhan. Kalau waktu sembarang waktu, nggak bakal turun api dari sorga. Ya, jadi kita harus mengerti api itu nggak bisa sembarangan. Karena ada tertulis, kita lihat ya. Kitab Imamat yang pasal ke-10. Firman Tuhan itu kita harus melihatnya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita salah sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu bahaya, ya. Atau kita baca Imamat pasal 9 dulu. Ayat ke 23 dan 24. Baru habis itu kita baca Imamat 10, Imamat 9. Ayat 23 dan 24. Kemudian masuklah Moshe dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Lalu mereka keluar dan memberkati umat itu. Perhatikan. Maka tampaklah kemuliaan Yahweh kepada seluruh umat itu. Dan keluarlah api dari hadapan Yahweh. Lalu melalap persembahan bakaran. Dan lemak-lemak di atas mezbah itu. Maka seluruh umat itu melihat dan bersorak-sorai. Lalu sujud di hadapannya. Api dari sorga. Setangkap. Kita lihat sekarang Imamat pasal 10 ayat 1. Imamat pasal 10 ayat 1. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, anak pertama dan kedua. Masing-masing mengambil pedupaannya. Dan mereka menaruh api ke dalamnya. Lalu membubuhkan dupa di atasnya. Perhatikan ayat ini. Dan mereka mempersembahkan api asing ke hadirat Yahweh. Yang tidak dia perintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadirat Yahweh dan melalap mereka. Maka matilah mereka di hadirat Yahweh. Jadi api itu harus dari sorga. Nanti kalau dia sudah bakar, ini kalau api dari sorga nih ya, bakar habis ya, api itu harus tetap dipertahankan. Saya tanggap. Entah dia bikin obor, nanti kalau mau bakar lagi, api itu yang dipakai. Bisa tanggap. Atau dia bikin bara, setiap saat tetap ada api. Tapi itu bukan api asing, itu api dari sorga. Artinya berbicara api, berbicara apa? Firman. Ada tertulis dalam Yeremia 23. Kita baca ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Jadi semuanya ada kaitan. Firman yang murni itu adalah api yang berasal dari Tuhan. Ya, firman itulah yang memproses saudara dan saya. Ya memang dulu mereka bakar korban. Tapi itu sudah digenapkan pada zaman Yeshua dan kita percaya itulah yang berlaku terhadap kita sekarang. Bahwa kita nggak perlu lagi bakar-bakar korban. Ya. Tetapi nanti karena bangsa Israel ini kan belum percaya kepada Yeshua, mereka menolak nama Yeshua. Karena mereka beranggapan seperti apa yang tertulis dalam kitab Yohanes. Mereka kan, karena mereka memang orang-orang yang, ya dalam tanda kutip memang taat kepada firman. Tetapi karena, ya, tidak ataupun kurang hikmat, ya akhirnya menolak sang juru selamat. Karena mereka tidak mau menyelidiki dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, akhirnya ya tersesat. Ya. Akhirnya tersesat. Tetapi itu pun menjadi suatu pengajaran bagi saudara dan saya. Setiap firman itu pun harus kita teliti baik-baik. Ini benar gak nih dari Tuhan? Ya, benar gak dari Tuhan? Mereka itu tahu firman. Tetapi tidak mau menyelidiki firman itu dengan benar. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-7. Ayat ke-40 mulai.
Selanjutnya setelah mendengarkan firman itu, banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, dia ini, maksudnya Yeshua, adalah benar-benar seorang nabi. Mereka akui kan. Tetapi ya bantahan yang lain. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Masiah. Namun yang lainnya berkata, bukan. Sebab adakah Masiah datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata bahwa Masiah datang dari benih Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Mereka tahu persis firman. Ya. Tetapi karena kekerasan hati mereka dan memang belum saatnya, seolah-olah tabir itu menutup mata mereka. Kan mereka tahu nih. Berdasarkan firman ini, kata-kata mereka sendiri kan. Masiah itu datang dari keturunan Daud. Masiah itu datang dari Bethlehem. Tahu persis. Tetapi kenapa mereka tidak menggali lebih dalam? Datanglah ke orang tuanya. Memang tidak dikatakan bahwa Yusuf itu masih hidup ketika Yeshua mulai pelayanan. Ya. Tetapi yang jelas Maria masih hidup. Karena Maria salah satu saksi yang melihat ketika Yeshua sudah bangkit. Artinya mamanya masih hidup. Ya. Loh, yang menjadi masalah adalah mereka tidak datang, tidak bertanya kepada mamanya, kamu itu dari mana? Kamu itu keturunan siapa? Ya. Dan itulah yang terjadi. Karena itu bangsa ini tetap sampai saat ini sebagian besar tidak percaya Yeshua. Tetapi kita harus melihat waktunya akan datang setelah waktunya genap. Ya, baru Tuhan celikkan mereka. Aku memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan menulis Torahku di atas dalam hati mereka. Lo otomatis kalau Tuhan yang tulis, baru celiklah. Baru dia mengakui Yahweh di dalam Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi selama waktu yang masih Tuhan izinkan terjadi, yang kita sebut masa anugerah bagi saudara dan saya, orang non-Yisrael. Bukan keturunan atau tidak mempunyai DNA langsung dari Abraham dan Sarah. Yang disebut Israel kata firman Tuhan yang berasal dari Sarai. Bukan dari Hagar, bukan dari Keturah, tetapi yang berasal dari Sarah. Artinya dari Yitzhak, dari Yakub. Nah itulah yang disebut orang Yisrael. Nah kita melihat saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan tahu memang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kasih Tuhan terus menerus dinyatakan. Ketika mereka tetap menolak, akhirnya Tuhan kirim bangsa Babylon untuk menghajar mereka. Dibunuh, dihancurkan, sampai kepada baitnya dihancurkan. Kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babylon. Tapi itulah Tuhan. Setelah Babylon pun ditaklukkan, muncullah media Persia. Luar biasa berdasarkan apa yang kita baca tadi. Raja asing. Tapi kalau kita lihat dari apa yang kita baca tadi, ya, kemungkinan besar orang ini memang juga mengerti Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh yang ngomong kan. Bapak Yahweh yang ngomong sama si Kores ini. Untuk membiarkan bangsa pilihan Israel pulang kembali ke tanah Yehuda untuk membangun bait. Untuk membangun bait artinya Tuhan menghendaki supaya bait itu didirikan dan supaya umatnya beribadah kembali di tanah yang pernah dia izinkan dimusnahkan oleh bangsa lain, khususnya bangsa Babylon. Ya, itulah cara Tuhan. Kalau kita pikir, aduh, kok bisa begitu? Ya,
Kok bisa begitu? Musuh yang menjajah mereka justru yang sekarang dijamah oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamah, tidak ada yang bisa melawan. Walaupun itu musuh, tetapi Tuhan jamah rajanya. Ya mungkin melalui mimpi, kita nggak, memang tidak disebutkan di sini kan. Tetapi kalau kita melihat di sini, Yahweh menggerakkan hati Kores dalam terjemahan Lukas. Artinya Tuhan bisa aja berbicara melalui mimpi. Ya, atau melalui penglihatan atau ya berbagai macam cara, tetapi dikatakan di sini dia Bapa Yahweh menggerakkan hati Kores, raja Media Persia. Ya. Dan saya percaya kalau rajanya digerakkan, bahkan rajanya katakan semua silakan pulang. Bangun bait suci. Bukan saja itu, tetapi semua yang dibutuhkan, semua dana yang dibutuhkan, semua barang-barang yang pernah dirampas oleh Raja Babylon yang diambil dari bait suci, itu dikembalikan semua. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Ya. Kalau bukan Tuhan tidak. Bahkan dia memerintahkan kepada orang-orang bawahannya. Di tempat di mana bangsa ini kan. Karena dia pulang dari Media Persia ini. Dari Babylon mereka pulang kan. Kan di situ banyak penguasa-penguasa. Dia bikin surat. Memerintahkan orang ini pulang. Biarkan mereka pulang. Bahkan support mereka. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu terjadi. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Cara Tuhan untuk membawa umatnya, pilihannya. Kembali ke tanah perjanjian. Dan membangun kembali bait. Di mana bait itu memang dikhususkan untuk memuja Bapa Yahweh. Bait itu ditabeskan oleh Salomo. Seperti tadi yang kita baca dalam kitab 2 Tarikh. Ya, kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin api turun dari sorga setelah si Salomo berdoa. Artinya Tuhan berkenan kepada bait itu. Kepada persembahan si Salomo ketika dia mentabiskan bait suci yang sudah dibangun. Dan di situ kan Salomo kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh pasal 6. Kalau bangsa ini, bangsa pilihan memberontak kepada Tuhan. Kemudian mereka diserbu oleh musuh, bahkan dibawa oleh musuh. Ya, jauh dari tanah perjanjian, tetapi di tempat musuh mereka ingat Tuhan, mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan jangan lupa sama bangsa pilihan. Itu permintaannya. Dalam doa-doa kan dia sudah ngerti. Ini kan bangsa ini bangsa bebal. Si Salomo ngerti. Ya. Sehingga dia sudah berdoa. Dia dalam doa-doa kalau bangsa ini nyeleweng dari Tuhan. Kemudian diserbu sama musuh. Kemudian dijadi tawanan. Dan di tempat tawanan mereka berseru kepada Tuhan. Dan berdoa ke arah bait-Mu. Saya tahu nanti kalau saudara baca ya. Jadi kalau mereka walaupun dibuang kemanapun, kalau berdoa tetap mengarah kepada bait yang ada di Yerusalem. Ya. Itu doanya. Karena itu jangan heran kalau kita melihat yang namanya orang yang mempunyai kepercayaan seperti bangsa ini. Ketika mereka berdoa, arahnya ke bait sana. Saya tanggap. Ya, jadi jangan heran apabila ada kepercayaan lain pun. Ya sebenarnya niru itu. Ya, niru itu. Tapi ya kita pun mengucap syukur, kita belajar. Ya. Artinya kita tujukan, kita pusatkan ketika kita berdoa. Ketika kita beribadah, pusatkan seluruh perhatian kita. Bahwa Yahweh yang kudus pernah memerintahkan kepada leluhur bangsa Yesus untuk membangun baitnya. Walaupun saat ini sudah diratakan dengan cara yang Tuhan izinkan terjadi melalui musuh-musuh bangsa Israel. Nah, tapi ada saatnya sebagaimana tertulis.
bait ini akan dibangun. Itu harus terjadi. Ya. Nah itu yang juga kita nantikan. Karena ada tertulis, ketika bait ini dibangun, ya, masuklah si anti Hamasya, menduduki tempat itu, mengklaim dirinya sebagai Elohim, ya. Baru sesudah itu dikatakan oleh firman Tuhan, kita mengimani, ya, sangkakala berbunyi dan kita umat Tuhan diangkat. Kita baca ayat-ayat ini ya. Untuk mengingatkan kita semua bahwa apa yang tertulis itu skenario-nya Tuhan. Itu harus terjadi. Kita belajar untuk mengerti skenario ini. Kita baca di kitab 2 Tesalonika pasal kedua. Kita baca mulai ayat 1. Kami meminta kamu saudara-saudara, perhatikan ya, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua. Ya, dia pasti datang. Jadi kita minta memperhatikan ini. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Masya dan berkumpulnya kita pada dia. Loh ini sudah dikatakan, itu skenario sudah ada. Loh sekarang tinggal bagaimana kita. Kemudian terus. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan, ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Hamasya telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang. Dan manusia pendosa yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Karena banyak tafsiran, saya dengar sendiri. Sebelum ini terjadi kita sudah diangkat, itu salah. Itu pengetahuan palsu. Orang ini harus disingkapkan dulu, baru ada pengangkatan. Tetapi yang harus saya ingatkan, bisa aja waktunya bersamaan. Bisa tak kamu saya? Yang penting itu jadi dulu, baru kita diangkat. Jadi jangan sampai kita disesatkan dengan pengajaran yang macam-macam. Ya, oh ini sebelum terjadi kita sudah diangkat, nggak sesuai firman, tidak sesuai skenario Tuhan. Nah kita harus hati-hati dengan apa yang diajarkan, banyak media-media seperti itu. Ya, oh ada kesengsaraan pertama, nanti ada kesengsaraan kedua, nggak ada ayatnya. Ya. Mungkin saudara sekalian lihat kan 3,5 tahun pertama. Oh ini kita sedang menghadapi 3,5 tahun pertama. Nanti 3,5 tahun kedua. Loh enggak ada ayatnya. Yang ada pada zaman akhir sebagaimana disingkapkan Tuhan melalui Rasul Yohanes. Hanya 3,5 tahun terakhir. Karena 3,5 tahun yang pertama itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Sudah digenapkan. Tetapi 3,5 tahun yang terakhir, ingat ya itu untuk bangsa Israel. Itu menggenapkan 70 tahun atau 70 minggu. Seperti yang dikatakan kepada siapa? Kepada yang dikatakan Tuhan bagi umat pilihannya. Ya sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel. Kita lihat lagi ya, kita singgung lagi ini. Dalam kitab Daniel ini banyak menyingkapkan rahasia-rahasia akhir zaman sampai Yeshua. Ya. Tetapi setelah zaman Yeshua sampai akhir itu yang disingkapkan Tuhan melalui Yohanes, Rasul Yohanes. Ya. Dan itulah yang berkali-kali diingatkan dari tempat ini. Ada orang, oh kitab Henokh, kitab ini. Itu sudah disingkapkan di kitab Daniel. Ngawur itu. Itu pengetahuan palsu itu. Ya, karena kita harus belajar, kita harus perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa memang kita cek dulu lah yang tadi saya bilang tuh ya. Daniel pasal 12. Ayat keempat.
Tetapi engkau, hai Daniel, nah ini, sembunyikanlah firman itu, meteraikanlah kitab itu. Lah ini yang dikatakan sama orang-orang di luar sana, ini kitab yang muncul sekarang. Kitab Heno, kitab macam-macam kitab itu. Saya katakan itu pengetahuan palsu. Karena tidak sesuai dengan ayat ini. Baca firman Tuhan yang benar. Saya tanggap, ya. Meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Kalau si Heno itu zaman Bapa. Zaman Bapa artinya zaman dari Adam sampai zamannya si Abraham itu 2000 tahun. Bukan zaman akhir. Kan di sini dijelas pada akhir zaman. Akhir zaman itu kita sudah dibuka. 2000 tahun pertama itu zaman Bapa. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham. Kemudian zaman anak. Dari zaman Abraham sampai Yeshua. Zaman akhir. Zaman Roh Kudus. Dari zaman Yeshua sampai sekarang. Loh inilah yang dikatakan zaman akhir itu harus disingkapkan antara zaman Yeshua sampai sekarang. Karena itu saya berani menafsirkan bahwa yang dimaksudkan ini adalah kitab Wahyu. Hanya kitab Wahyu yang membuka semua rahasia sampai bumi yang baru, langit yang baru. Bukan kitab Henokh, itu palsu semua. Pembohong semua itu. Kita harus hati-hati dengan itu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran itu, ajaran gak benar. Kalau mau baca boleh, tapi hati-hati. Ya, karena banyak kan kita sudah kasih lihat. Itu kebanyakan cerita tentang malaikat, tentang ya berbagai macam ajaran-ajaran yang gak benar. Tentang Tuhan yang gak ada. Dan kita sudah belajar, kita sedang belajar tentang orang pilihan. Yang namanya orang pilihan, itu aja yang kita pelajari. Yang bukan orang pilihan mau ngapain, nggak perlu dicontoh. Contoh mamanya, kenapa kita belajar orang pilihan? Ya, Abraham itu kan bapaknya Tera, dia punya saudara. Tapi yang diikutin cuma Abraham. Abraham punya 3 istri, anaknya juga banyak. Yang kita ikut ya Ishak. Ya, dari Ishak juga punya 2 anak, yang kita ikuti Yakub. Dan dari Yakub pun kita sedang belajar itu nanti kebanyakan dari suku Yehuda. Itulah yang lain nggak usah, nggak ada gunanya, bikin repot. Ya, karena itu kan tertulis. Kenapa Tuhan tidak ceritakan semua? Karena Tuhan nggak perlu supaya kita juga jangan bingung. Ngikutin satu aja belum tentu kita bisa. Ya, di sini kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga melalui Daniel ini juga kan tadi sudah dikatakan. Yang namanya yang dimeteraikan itu adalah kitab yang dibukakan kepada Rasul Yohanes. Kenapa Rasul Yohanes? Firman Tuhan berkata bahwa Daniel itu orang Yahudi, ya, atau orang Israel. Daniel itu orang yang sangat dikasihi. Nah, kita kutiplah Daniel pasal 10 kita lihat. Daniel pasal 10 supaya kita bisa melihat perbandingannya. Kenapa saya berani katakan kitab Wahyu itu adalah kitab yang dimaksudkan dalam kitab Daniel. Kriterianya harus sama. Ya, si Daniel orang Yahudi, Rasul Yohanes juga orang Yahudi. Ya, kemudian dari Daniel pasal 10 ayat ke-11 kita lihat. Daniel pasal 10 ayat 11. Dan dia berkata kepadaku, hai Daniel, orang yang sangat dikasihi. Ya, baca seterusnya. Saya hanya mau kasih lihat Daniel itu berdasarkan firman Tuhan, dia sangat dikasihi. Kita lengkap ayat ke berapa ini? Ayat ke-19. Hanya mau kasih lihat bahwa si siapa? Si Daniel ini sama si Yohanes adalah orang yang punya kriteria yang sama.
Dan dia berkata, hai orang yang sangat dikasihi. Ini Daniel. Ya. Daniel orang Yahudi, orang yang dikasihi. Tuhan membuka sampai zaman Yesua. Ya. Nah, kemudian Rasul Yohanes. Rasul Yohanes orang Yahudi. Nah, kita lihat satu ayat aja lah. Dari Yohanes pasal ke-13 ayat ke-23. Dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dalam Yesua. Ia adalah apa? Orang yang Yesua kasihi. Ya. Jadi kepada kriterianya harus sama. Sehingga kita tidak akan bisa tertipu dengan pengajaran yang macam-macam, main-main terima aja. Ya, jadi jangan sampai kita tersesat. Ya, karena itu ya kita perlu belajar. Ya. Kita melihat luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah singkapkan tentang 4 kerajaan yang akan menjajah bangsa Israel. Ya, tetapi setelah bangsa ini terakhir kan bangsa Roma. Pada zaman Roma dia nolak Yesua. Bahkan dia kata salibkan Yesua itu. Darahnya kami tanggung juga anak-anak kami. Itu kata-kata yang membuat bangsa ini dicerai-beraikan oleh Tuhan. Ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi berada perhitungan yang Tuhan berikan dalam kitab Daniel. Dan apa yang dikatakan oleh Yesua. Ketika pohon ara mulai bertunas. Dari situ kita belajar. Bahwa memang inilah waktu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Tetapi kita melihat Tuhan memberikan rambu-rambunya. Jangan sampai kita ketipu. Ya. Termasuk apa yang ditulis tadi di dalam kitab Tesalonika. Karena Rasul Paulus adalah juga salah seorang rasul yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Ya, yaitu bagi saudara dan saya. Karena itu ya kita melihat di sini itulah cara Tuhan. Supaya kita juga dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Jangan sampai kita melenceng. Karena Tuhan katakan, kita sudah belajar ini, bahwa ini alat pilihanku. Maksudnya siapa? Si Paulus. Paulus inilah berasakan firman Tuhan. Pengakuannya sendiri. Dia mendapatkan banyak pembukaan rahasia firman Tuhan yang dibukakan oleh Bapa Yahweh, oleh Yeshua HaMashiach kepada Paulus. Termasuk rencana kedatangannya tadi di dalam Tesalonika. Ya. Nah, kalau itu nanti sudah mulai kelihatan, lah kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Ya. Karena semua ini kan bisa berkaitan dan kita boleh menafsir. Boleh menafsir. Karena kan Yeshua berkata, robohkan bait ini dalam 3 hari aku bangun. Ya. Dan kalau bangun tidak boleh berisik. Ya artinya kita bisa reka-reka. Bagaimana caranya? Berarti harus dibangun dengan cara knockdown. Ya, cara knockdown. Oh tapi kan masih ada ketok-ketok teknologi sekarang pakai hidrolik nggak kedengeran. Bisa nggak maksud saya? Kalau ketok ini palu tak tok tak kedengeran itu melanggar firman. Tapi kalau pakai hidrolik nggak kedengeran, nggak kedengeran, nggak ada tok tok tok. Ya. Dan saya percaya dalam 3 hari itu bisa dibangun. Nah kalau itu dibangun. Hati-hati waktunya sangat singkat. Ya, bisa aja pada saat itu dibangun. Ya masuklah si anti Hamasya sesuai dengan apa yang tertulis tadi. Kalau itu sudah terjadi saya menafsirkan.
Bisa aja waktu yang bersamaan kita juga diangkat. Bisa ya. Tetapi bisa aja juga nggak bersamaan. Tetapi kapanpun itu, karena kita percaya itu pasti terjadi, siapkan diri kita dari sekarang. Jangan main-main. Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk membangun baitnya. Artinya bagi kita, dia pun bisa memakai cara apapun untuk membangun baitnya di dalam kita. Karena kita ini baitnya Tuhan. Ada tertulis, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah baitnya Tuhan. Ya, di dalam kitab 1 Korintus kita lihat. Pasal ke berapa ini? Pasal ke 6 ayat ke 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Tubuh saudara dan saya adalah baitnya Elohim. Kita baca satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 3. Ayat ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim, dan Roh Elohim berdiam di dalam kamu. Ini firman Tuhan. Kalau kepada bangsa Israel untuk membangun bait sucinya kembali setelah Tuhan izinkan dirontohkan karena pemberontakan umat pilihannya. Tuhan bisa menggerakkan musuh-musuh bangsa Israel untuk memerintahkan bangsa ini membangun. Ya. Dia tidak perintah, Kores itu tidak menyuruh orangnya berangkat, hanya orang pilihan. Artinya orang pilihan itu sendirilah yang harus membangun bait untuk Tuhan. Saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah bait Tuhan. Tuhan memakai berbagai macam cara. Seperti dia menggerakkan Kores, dia pun akan menggerakkan lingkungan kita supaya kita siapkan bait ini yang adalah bait Tuhan. Tubuh saudara dan saya adalah baitnya Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara. Walaupun kita ini mungkin juga sama sebagai bangsa yang bebal. Diingatkan berkali-kali ya tetap aja sama, nggak berubah. Ya, rajin ke gereja tapi nggak berubah. Ya, lo kita harus ingat. Ya seperti semalam kan. Saya kadang mikir juga benar juga ini. Si Lazarus sama si orang kaya kan. Nah, kita baca dalam kitab Lukas kan. Itu jelas. Dan kalau kita harus ingat, orang miskin itu begitu mati langsung diangkat sama malaikat ke pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya dia mati juga tapi dikubur. Loh kita harus minta hikmat Tuhan. Kok beda Tuhan? Artinya itulah yang harus kita lihat. Kalau seorang percaya mati, kemana dia? Cuma ada dua pilihan, naik atau turun. Hanya dua pilihan. Dan pilihan itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Saya berani mengatakan begitu. Kenapa? Karena ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Tuhan sudah siapkan jalannya. Tergantung kita, mau enggak? Itulah kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah maksa. Itu kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mau paksa. Karena itu kita setiap hari terus menerus koreksi diri. Kita belum benar ya, tapi dalam proses dibenarkan terus menerus oleh Tuhan. Tuhan yang membersihkan kita terus. Tapi kalau kita menjauh dari dia ya repot. Ya, karena ya kalau kita berdoa kadang-kadang kan, ya memang setiap hari kita berdoa untuk orang-orang yang ya mungkin ibadah ya asal ibadah segala macam. Ya bukan aja jemaat ini kan kita punya keluarga besar juga. Ya,
Tapi ya kadang-kadang berpikir, ya Tuhan terserah deh. Mengerti maksud saya? Kan kita berdoa, Tuhan ini coba biar Tuhan gerakkan mereka. Tapi kadang-kadang juga berdoa, ya Tuhan ya terserah Tuhan lah. Terserah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau mereka dekat dengan Tuhan, sama seperti Petrus. Ketika Yesus jalan naik perahu, jalan di air, Petrus bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku jalan. Dia jalan. Tapi ada angin, dia goyang, tenggelam. Untung Tuhan masih dekat. Untung Tuhan dekat. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang ibadah itu ya kalau ingat ya ibadah. Kalau nggak ingat ya nggak ibadah ya. Ya kita belajar berdoa juga ya memang kita mengasihi semua orang. Tapi karena berdoa Tuhan ya terserah Tuhan lah. Bisa tak maksud saya? Terserah Tuhan karena Tuhan yang tahu. Mungkin mereka tidak datang di sini. Mungkin ya. Tetapi bisa aja mereka giat memang sungguh-sungguh karena kesibukan mereka yang nggak jadi masalah. Tapi kan Tuhan yang tahu. Kalau mereka sungguh-sungguh atau ya kelihatan sungguh-sungguh, tapi enggak sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tuhan sedang menggerakkan. Seperti Kores dipakai, musuh dipakai untuk membangun bait suci. Artinya kita pun harus menyadari. Tuhan pun sedang menggerakkan siapapun. Entah ke orang dekat, entah ke orang jauh. Apa yang kita tangkap dengan indera kita. Untuk kita pun membangun baitnya. Tubuh kita yang adalah bait kudusnya untuk benar-benar kudus. Sedang untuk benar-benar kudus. Memang kita sedang dalam proses. Tapi kita sangat percaya bahwa kalau kita berserah sama dia, dia yang bersihin. Bukan kita menganggap, oh aku sudah kudus. Tidak. Yang tahu kita sudah kudus apa enggak, itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tetapi kita percaya apabila kita terus bergaul dengan dia. Terus memohon belas kasihannya. Mohon pertolongannya. Karena mungkin kita berkali-kali gagal untuk berubah menjadi seperti kehendaknya. Tetapi Tuhan tahu memang kemampuan kita baru sebegitu. Tetapi Tuhan sanggupkan kita. Sehingga kita dengan pertolongan Roh Kudus. Dirubah hari lepas hari. Sampai kepada kesempurnaan. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Ya kita menyadari banyak orang mungkin dengan kesibukan bukan menjadi masalah. Dimanapun kita berada, jangan lupa engkau masih hidup itu karena Tuhan. Ya, ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika Lazarus mati, dia diangkat oleh malaikat. Tetapi ketika orang kaya mati, dia dikubur. Jadi pertanyaan, kalau seandainya waktu Tuhan memang sudah sampai, kemana kau pergi? Ke atas atau ke bawah? Itu kan cuma dua pilihan. Saya sebagai pelayan ini kan tertulis. Kemana kau pergi? Pergi ke atas atau pergi ke bawah? Ya. Kalau ke bawah, ya kita nggak bakal ketemu. Karena saya imani ke atas. Karena itu betapa hati-hatinya saudara dan saya harus hidup. Tuhan serius punya rencana untuk menyelamatkan orang pilihannya. Tetapi bagaimana respon kita? Ya. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Walaupun dia bisa. Ya dia bisa, tapi dia nggak mau. Ya kita harus mikir, loh kok bisa begitu? Loh harus ingat. Dia sudah mendesain. Dan sudah menyiapkan. Langit yang baru. Bumi yang baru. Dia nggak mau ada pengkhianat lagi di sana. Karena itu sekaranglah disaring. Diproses, dibersihkan. Semua karakter-karakter setan
yang pernah dulu disuntikkan oleh setan kepada Hawa, yang mengalir kepada kita keturunannya, itu dibersihkan oleh Tuhan. Dan pembersihan itu hanya dapat dilakukan dengan firman. Firman itu bagaikan api. Kalau kita dengar firman kemudian kita panas terbakar, jangan mengimani engkau dibakar oleh firman, tapi karakter setan di dalam hidupmu itu yang dibakar. Kalau hatimu keras seperti batu karang, ada tertulis firman itu bagaikan palu godam yang menghancurkan hatimu yang keras. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selamat. Ya, Tuhan mau saudara dan saya selamat. Karena itu selama waktu yang masih diberikan oleh Tuhan, mari kita sama-sama memanfaatkannya dengan benar. Karena Tuhan punya batas kesabaran. Sekian ratus tahun dia kirimkan nabi-nabi, nabi-nabinya dibunuh, nabi-nabinya diusir, dibuang. Ya, waktunya tak hancurkan semua bangsa ini. Kirim mereka keluar sana. Tetapi belas kasihan Bapak kepada anaknya, senakal-nakalnya itu anakku. Karena itu dia coba ya berfirman Tuhan. Ya, dia bikin bait. Itu kan semua rencana Tuhan yang luar biasa. Kita pun mungkin, ingat ya saudara dan saya belum tentu lebih baik dari orang Yahudi. Belum tentu. Oh, orang Yahudi bilang salibkan. Mungkin kita pun setiap hari nyalipin Yeshua. Setangkap saya. Mungkin kita setiap hari menyangkali Yeshua. Artinya menyangkali firman. Memberontak tak firman. Jangan bilang orang Yahudi aja. Loh, kalau orang Yahudi dia hancur leburkan sampai terserak ke seluruh muka bumi. Kalau kita mempunyai karakter yang sama, hati-hati. Tuhan punya batas kesabaran. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita terus menerus mengoreksi diri kita. Ya, mendekat kepada Tuhan dan biarkan firman itu terus-menerus membersihkan kita. Karena dia mau kita sempurna adanya. Ya, sehingga ketika sangkakala berbunyi, kita dengar. Ya, kita dengar sangkakala itu. Dan saya percaya kalau kita dengar, kita pasti diangkat. Kalau nggak dengar, itu bahaya. Ya, kita ditulikan oleh dunia, kebisingan dunia. Tetapi kalau kebisingan dunia ini kita singkirkan, kita akan dengar suara sangkakala. Sehingga kita akan diangkat dan bertemu dengan dia. Hidup selamanya bersama dengan dia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.